Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa dahsyat, amin. Pagi hari ini kita datang di tempat ini tak lain untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, segenap hidup kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang memberikan perlindungan bagi kami, kelepasan dan kemenangan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus.
sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapanya. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati ibadah kami. Hari ini Tuhan, biarkan Tuhan ditinggikan, biar Tuhan diagungkan di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal sampai akhir, Tuhan berdaulat, berotoritas, mengurapi, memimpin kami, melawat setiap kami. Lewat pujian, lewat firman-Mu, lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarkan hari ini semua kami sungguh-sungguh tertuju kepada Engkau. Menyembah Engkau, meninggikan Engkau, dan mengagungkan Engkau. Kami memberikan yang terbaik dari hidup kami, sehingga Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Kami mau tabiskan ibadah kami ini, dan biarlah ibadah kami diberkati di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tidak hanya kasih yang Dia berikan, tetapi kuasanya Dia curahkan bagi saudara dan saya untuk menaklukkan musuh-musuh, untuk menyembuhkan orang sakit. Bila Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja, segala raja. Saya undang kita semua berdiri. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja, sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja, dan pujilah, dan pujilah Engkau Raja, segala raja. Dan pujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, tetapi oleh darah Kristus, darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami di hadapan Engkau Tuhan, sehingga Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau telah menebus kami Tuhan. Kau menebus diriku. Haleluya. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas patah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau telah menebus kami Tuhan. Kau menebus hidupku oleh segenap kasih-Mu Tuhan. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita naikkan syukur kita bahwa Dia telah mati bagi kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami tidak lagi menjadi budak dosa, tapi kami adalah orang-orang merdeka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan-Mu
Yesus Tuhan. Terima kasih Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Bentuk kami Tuhan, jadikan kami seperti yang Kau mau Tuhan. Terus perbaharui hidup kami Tuhan, terus perbaharui hidup kami Yesus. Sehingga hidup kami boleh berharga di mata-Mu ya Bapa. kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ku telah mati, tinggalkan. Waktu saya serahkan kepada Gembala, Bapak Gembala. Hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. katakan ku telah mati dan tinggalkan Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. semuanya Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. jadilah Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. katakan jadilah Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. sekali lagi katakan jadilah padaku Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan karunia-Mu, untuk anugerah-Mu yang Tuhan sudah limpahkan buat kami. Hari ini Tuhan, saatnya kami kembali ingin mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Mari berfirman dan bersabdalah. Kami siap mendengar, meresponi dan menikmati setiap firman-Mu. Sungguh-sungguh firman-Mu akan memberkati kami, menguatkan dan meneguhkan kami, bahkan mengubah hidup kami. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami percaya pemberitaan firman akan disampaikan dan sungguh-sungguh kuasa-Mu dinyatakan. Kami boleh diberkati, dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Kita bersyukur kita boleh masuk di bulan yang baru, di bulan Maret 2021, di minggu yang pertama. Dan kita bersyukur karena semua itu anugerah Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan kita, merdeka dalam kasih karunia atau menjadi budak. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Galatia. Kitab Galatia. Pasal yang kelima.
ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 lebih dahulu. Kitab Galatia, surat Galatia pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Mari kita akan membaca bersama-sama bagian ini pada hitungan yang ketiga. Galatia pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah ayat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan kita tahu situasi kondisi jemaat pada waktu itu. Jemaat mula-mula mengalami perdebatan di antaranya mengenai jemaat non-Yahudi dan jemaat Yahudi. Di mana jemaat non-Yahudi harus tetap mengikuti hukum Taurat atau tidak. Karena orang-orang Yahudi selalu dengan tradisi mereka mentaati hukum Taurat. Dan kita tahu jemaat Galatia adalah jemaat yang terdiri dari bukan hanya orang Yahudi, tapi ada non-Yahudi. Sehingga timbullah perdebatan di tengah-tengah jemaat Galatia pada waktu itu. Saudara, sementara itu jemaat dari latar belakang Yahudi tentu saja terbiasa mengikuti hukum Taurat. Sejak kecil mereka mengikuti dan taat untuk melakukan hukum Taurat. Dan perbedaan pandangan ini terjadi di tengah-tengah jemaat Galatia. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Rasul Paulus memberikan surat, memberikan nasihat kepada jemaat Galatia. Dalam ayat yang pertama mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, Rasul Paulus ingin berkata, kita semua adalah orang-orang merdeka. Kita sudah dimerdekakan. Kristus sudah memerdekakan kita lewat tubuh dan darahnya. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Pujian tadi mengatakan, bukan dengan gratis tapi oleh darah yang mahal. Dan Rasul Paulus berkata, jangan sampai kita merdeka, tapi kita rasanya tetap hamba dan budak. Kenapa? Rasul Paulus dia berkata, sebagai orang percaya kita telah dimerdekakan dari segala aturan hukum Taurat. Kita tidak lagi diperhamba oleh hukum Taurat, tetapi kita harus menjadi hamba Tuhan. Roma mengatakan setelah dimerdekakan dari dosa, maka jadilah kamu hamba-hamba kebenaran. Bukan lagi kita terjebak mengikuti aturan hukum Taurat. Dalam ayat ini mengatakan, ayat yang keempat sekali lagi saya bacakan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Paulus katakan, kalau kita mau mengikuti hukum Taurat, kita lepas dari kasih karunia Kristus. Dan kamu hidup di luar kasih karunia. Dan sekali lagi, kita tahu saudaraku bahwa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan dan menolong umat Tuhan. Hanya lewat kasih karunia pengorbanan Kristus, kita semua dipulihkan, kita ditebus, dan kita dimerdekakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata di sini dikatakan ayat yang keempat, kamu lepas. Ayat yang ke berapa? Ayat yang keempat ya. Kamu lepas dari Kristus. Paulus ingin menghimbau buat kita semua juga jemaat Galatia pada waktu itu, untuk kembali setia kepada ajaran Injil yang sejati. Kebenaran yang sejati. Kita tidak mau Injil plus hukum Taurat. Memang kita tahu hukum Taurat disampaikan, dinyatakan oleh Musa
lewat Musa kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti Tuhan Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Tapi saudaraku, jangan sampai kita terjebak bahwa kita diselamatkan karena melakukan setiap perintah dan hukum Taurat. Sekali lagi hari ini di depan kita diingatkan bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan, pengorbanannya, semua kita diselamatkan. Kita menjadi orang-orang merdeka, bukan karena kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, konsekuensinya buat kita hari ini adalah apa? Dalam hal setiap orang percaya, apapun tindakan, perkataan, pikiran, kita harus sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Saudara, yang pertama yang harus kita pahami, ia ada dalam bahaya ketika kita di luar keselamatan karena menolak karya Kristus di salib. Saudara, kita tidak bisa menolak karya Kristus di atas kayu salib. Sehebat-hebatnya kita melakukan perintah Tuhan, kita tidak sempurna tanpa pengorbanan Kristus. Kita harus bersyukur karena pengorbanan Kristus itu cukup. Kita ingat beberapa tahun yang lalu kita mengadakan retreat ibadah padang. Temanya cukup bagiku, dalam bahasa Inggris apa? Christ is enough. Kristus itu cukup bagi kita. Pengorbanan Kristus itu cukup, tidak perlu ditambah-tambah. Dan ketika kita mulai tambah-tambah, kita terjebak. Kita sebenarnya menjadi budak. Tapi sebagai orang merdeka, kita melakukan hukum Taurat, melakukan perintah Tuhan bukan untuk kita diselamatkan. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kita. Dan juga ketika kita melakukan, itu bukan dengan beban. Bukan dengan rasa takut yang mungkin intimidasi bahwa kalau kita tidak melakukan, kita akan kehilangan keselamatan. Tidak, karena keselamatan kita hanya di dalam Kristus Yesus. Pengorbanan Kristus itu cukup bagi kita. Ini menjadi landasan yang jelas iman kita. Bahwa pengorbanan Kristus itu sungguh menjadi dasar iman kita. Sehingga kita semua kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin berkata bahwa orang-orang yang kembali melakukan hukum Taurat akan menerima konsekuensinya. Yaitu apa? Kamu lepas dari Kristus. Saudara, saya mau katakan, di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita melakukan, kembali kepada terjebak kepada melakukan hukum Taurat, kita akan hidup di luar kasih karunia. Sadar atau tidak sadar, kebetulan atau tidak, tapi menurut saya itu anugerah Tuhan. Kalau kita ada menjadi di bawah lembaga Gereja Kasih Karunia Indonesia. Itu artinya kita semua hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya kasih karunia itulah yang membuat kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amin. Saudara, bagi Kristus, baginya Kristus tidak dapat menyelamatkan dirinya. Saudara, hanya ia sendiri yang dapat menyelamatkan diri melalui mentaati hukum Taurat. Itu pemahaman orang-orang Yahudi. Orang-orang yang punya keturunan Yahudi, mereka berdebat dengan orang-orang non-Yahudi di jemaat Galatia. Dikatakan mereka mengatakan kalau tidak melakukan hukum Taurat. Dan digambarkan di sini melalui peristiwa sunat. Kalau orang Kristen nggak disunat berarti tidak menikmati keselamatan. Saudara, Rasul Paulus ingin berkata, sunat atau tidak disunat itu tidak menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan adalah ketika kita percaya kepada Kristus. Dan Kristuslah dasar keselamatan dan iman kita. Tidak ada cara yang lain. Hanya lewat pengorbanan Kristus itu kita dimerdekakan. Dan kita tidak lagi diperbudak menjadi hamba-hamba daripada hukum yang ada dalam dunia ini. Tapi semua kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Saudara, yang kedua, hukum Taurat menjadi alat pendakwa dirinya.
Karena keselamatannya bergantung penuh kepada kemampuannya mentaati secara sempurna hukum Taurat. Saya mau tanya di sini, siapa di sini yang mampu melakukan hukum secara sempurna 100%? Bukan hanya hukum Taurat saja, hukum-hukum yang ada di dunia ini. Hukum dibuat, tapi semakin banyak pelanggaran. Itu yang dikatakan Alkitab, betul? Betul enggak? Coba aja orang tua buat perintah kepada anak-anak kita. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Semakin kata jangan, semakin anak-anak kita mencoba ingin melakukan apa yang dikatakan jangan itu. Saya dulu dapat kebenaran disampaikan kalau kita mengajar anak-anak kita, usahakan kurangi kata jangan. Karena semakin anak dikasih kata jangan, semakin anak penasaran untuk melakukan apa yang dilarang itu. Dan itulah sifat manusia, betul? 10 perintah sudah disampaikan, jangan membunuh, jangan ada ilah lain, jangan mencuri, dan segala sesuatu. Tetapi semakin perintah hukum Taurat disampaikan, ternyata umat Israel, orang-orang Yahudi justru melawan hukum Taurat. Tidak mentaati hukum Taurat. Dan itu yang terjadi. Saudara, hari ini Tuhan ingin katakan kepada kita, kita merdeka karena kasih karunia Tuhan. Kita bukan lagi diperbudak. Artinya ketika hari ini kita melakukan pelayanan mengikuti firman Tuhan, itu bukan karena kita dibudak, tapi kita adalah orang-orang yang siap melakukan dengan sukacita. Bukan dengan beban, bukan dengan terpaksa, dan bukan dengan sikap yang negatif. Kalau saya melakukan ini, saya tidak menikmati keselamatan Tuhan. Tidak, saudaraku. Kita mau melakukan bagian kita. Karena kita tahu, karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Kita orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Jemaat Galatia sudah memiliki anugerah keselamatan itu. Maka mereka seharusnya tidak membiarkan dirinya disesatkan. Dalam ayat yang ke-6 dan sampai 9, mari kita baca. Galatia pasal yang ke-5. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus, Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Amin. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengamirkan seluruh adonan. Saudara, saya mau katakan hati-hati. Jangan sampai kita terjebak kepada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil yang sejati. Kebenaran yang sejati. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Katakan merdeka. Dan kita tidak lagi diperbudak oleh aturan-aturan yang ada. Bukan berarti kita bebas melakukan bagian kita karena kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tidak. Tapi kita melakukan segala sesuatu itu karena kita bersyukur. Anugerah dan kasih karunia yang besar. Sehingga kita tidak lagi diperbudak. Tapi kita melakukannya dengan penuh sukacita. Amin. Saudara, saya percaya kita semua ada di tempat ini. Dan kita mau melayani Tuhan. Kita mau melakukan perintah Tuhan. Kita mau mentaati firman Tuhan. Bukan karena terpaksa. Itu bukan karena menjadi beban buat kita. Tapi kita mau melakukannya dengan penuh sukacita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harus berani bertindak tegas terhadap hal-hal yang tidak benar. Umat Tuhan harus tahu kebenaran yang sesungguhnya, Injil yang sesungguhnya. Bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Inisiatif Tuhan yang datang. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang bertanya, saya yakin Tuhan bukan gak tahu Adam di mana. Tapi Tuhan ingin berkata dan ingin mencari Adam. Dan berkata, Adam di manakah engkau? Sekali lagi, inisiatif selalu datang dari Tuhan. Untuk menyelamatkan kita manusia. Yesus Kristus diberikan buat kita. Hari ini kita rayakan. Karena apa? Karena Allah Bapa tahu bahwa manusia tidak mungkin selamat tanpa Kristus diserahkan, diberikan buat kita.
Dan kita bersyukur Kristus sudah diberikan, dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan kita hari ini menjadi orang-orang yang merdeka. Dan biarlah kemerdekaan ini kita syukuri dengan kita mau melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Bukan dengan beban, bukan dengan terpaksa. Tapi kita mau melakukannya dengan segenap hati kita. Karena karya ajaib Tuhan yang sudah nyata. Itu artinya apa? Sebagai umat Tuhan, tidak ada hal yang bisa disombongkan. Amin. Sehebat apapun pelayanan kita, sehebat apapun pemahaman pengetahuan kita, pengalaman kita dengan Tuhan, tidak ada yang dapat disombongkan. Segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seharusnya sebagai umat Tuhan, kita harus saling memberkati, saling menolong. Kita bertumbuh bersama-sama, menjadi umat yang merdeka bersama-sama. Dan sungguh-sungguh kita dibawa semakin dalam pengenalan yang lebih akan Tuhan. Karena kasih karunia sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Tuhan telah menebus kita dari dosa dan maut untuk menjadikan kita hambanya. Tapi bukan hamba budak atau orang-orang yang hidup dalam intimidasi atau hal-hal yang lain. Tapi kita dimerdekakan kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Tuhan ingin kita supaya kita merdeka dan bebas. Oleh karena itu Kristus memerdekakan kita. Kita sungguh-sungguh telah mengalami kemerdekaan itu. Saudara, ada satu kata-kata yang menarik. Ini bisa menjadi satu perenungan buat kita. Sebagai umat Tuhan. Jika seseorang hanya melakukan apa yang diperintahkan, maka ia adalah budak. Saudara, kalau kita semua memahami firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang kalau diperintahkan saya mau melakukan. Sebenarnya kita budak. Anak-anak, kalau engkau di rumah melakukan kalau diperintahkan, sebenarnya kita budak. Tapi kalau nggak diperintahkan, nggak lakukan. Saudara, jika seseorang melakukan lebih dari apa yang diminta, maka ia adalah orang-orang merdeka. Itu satu peribahasa dari Cina. Kalau kita melakukan apa yang hanya diperintahkan, kita adalah budak. Tetapi kalau kita melakukan lebih dari apa yang diminta, kita semua adalah orang-orang merdeka. Paham saudaraku? Artinya begini, kita mau menjadi orang merdeka. Apapun firman Tuhan yang disampaikan, jangan menjadi beban. Sehingga kita hanya, kalau begini, sehingga ada ketakutan. Tapi mari kita mau belajar naik lebih tinggi dalam iman dan rohani kita. Pengetahuan kita, pengalaman kita. Lakukan segala sesuatu, bahkan kita melakukan lebih. Ketika kita melakukan lebih dari apa yang diperintahkan, kita adalah orang-orang merdeka. Amin. Amin. Ada firman Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau dituntut berjalan 1 mil, kita harus berjalan. Itu orang merdeka. Artinya saudaraku, orang merdeka adalah dia melakukan dengan segenap hati, dengan penuh sukacita. Karena kita telah menikmati kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Karena karya Kristus di atas kayu salib. Kita terus berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melakukan semuanya dengan segenap hati kita. Karena kita tahu karya Tuhan lebih dahsyat. Apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita itu luar biasa. Tidak terhingga. Unlimited kasihnya tak terbatas buat hidup kita. Dan biarlah itu menjadi dasar buat kita. Bahwa dia rindu kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34 sampai 36. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Saya bacakan. Ketika Yesus datang, dia berjuang bagi kita semua, berada di bawah perbudakan. Sudah dapat semua, amin? Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-34.
sampai ayat yang ke-36. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apa maksudnya, saudaraku? Ketika Yesus datang, dia berjuang bagi kita semua yang berada dalam perbudakan, yang tidak mampu melepaskan diri kita sendiri dari dosa. Perbudakan kita bukanlah perbudakan secara jasmani, tapi kita tahu bahwa kita semua dibelenggu dan diikat oleh dosa. Dan Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau kita hari-hari ini, kita masih melakukan hal yang tidak berkenan, sebenarnya kita menjadi hamba-hamba dosa. Dan kita mau menang dan merdeka. Dan Tuhan mau kita juga semua tidak lagi menjadi hamba dosa. Tapi mari kita, tadi dalam pujian, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kita yang lama. Karena kita adalah manusia-manusia yang baru yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita sungguh-sungguh benar-benar mengalami kemerdekaan. Kita menjadi anak-anak yang merdeka. Benar-benar merdeka. Itu ayat 36. Kita enggak lagi diperbudak. Tapi kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Dan biarlah kasih karunia itu terus dilimpahkan lebih lagi dalam hidup kita. Saudara, saya mau tanya, ini sharing. Ketika kita melayani, kita mengambil bagian kita dalam pelayanan di tempat ini. Sudahkah kita melakukannya dengan segenap hati kita? Sehingga ketika kita mau berangkat pun, kita mempersiapkan semuanya dengan baik. Kita enggak main-main dengan pelayanan kita karena kita orang merdeka, betul? Kita datang itu dengan satu kebanggaan, oh saya orang merdeka. Sehingga apa? Kita melayani enggak terpaksa, saudaraku. Asal-asalan, tidak melakukan dengan segenap hati kita. Kenapa? Karena kita merasa kita masih diperbudak. Kalau enggak saya enggak begini, saya kasih contoh. Ketika kita melayani, kita perlu berdoa. Ketika kita berdoa sebelum pelayanan, itu menjadi sesuatu yang beban. Kita sebenarnya menjadi budak. Tetapi ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita menghargai bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Saya yakin apapun yang kita kerjakan, kita lakukan dengan segenap hati kita. Saya percaya kita adalah orang-orang yang merdeka. Ketika Tuhan menuntut perintah apapun, kita akan melakukan lebih. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Apa hubungannya dengan multiplikasi? Hari ini saya mau katakan, hari ini Tuhan menuntut kita dengan segala perintah dan firman-Nya. Mari sebagai umat Tuhan, kalau kita ingin mengalami kasih karunia yang melimpah, multiplikasi. Tuhan katakan hari ini, lakukanlah lebih dari apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan sampaikan ini, mari lakukan lebih lagi dan lebih lagi. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang yang sungguh dimerdekakan. Karena kita melakukan semua yang kita kerjakan. Pelayanan kita. Semua firman Tuhan itu dengan segenap hati kita. Dan percayalah ketika kita melakukan dengan segenap hati. Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan. Dan Tuhan berkata bahwa kita adalah orang yang benar-benar merdeka. Saya yakin orang-orang yang benar-benar merdeka, dia akan menikmati sukacita yang luar biasa. Ada kemenangan yang dahsyat, yang luar biasa. Sebagai bagian terakhir, saya ingin kita melihat ilustrasi negeri kita. Negeri kita dimerdekakan, bersama merdeka itu 17 Agustus 1400. Tapi ternyata di 1945 itu, secara de facto, de jure itu sudah merdeka. Tapi faktanya masih banyak daerah-daerah yang belum merdeka. Bahkan sampai hari ini banyak orang mengatakan ada yang belum merdeka. Mungkin daerah-daerah yang terpencil yang belum merdeka, yang belum merasakan pendidikan, pemerataan ekonomi. Saya mau kita semua di tempat ini, itu menjadi gambaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita mau
kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang benar merdeka di dalam Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan di dalam Kristus itu bukanlah kemerdekaan yang liar, yang mungkin membuat kita suka-suka. Tapi kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita justru membuat kita akan semakin hidup dalam rencana Tuhan. Membuat kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang sah, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang merdeka, dia akan sungguh-sungguh melakukan semuanya karena dorongan Roh Kudus yang memimpin dia, yang menuntun dia dan mengarahkan dia untuk selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan saatnya kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh mengabdikan hidup kita dan mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, biarkan ini menjadi berkat yang sungguh-sungguh memberkati kita. Kehidupan kita umat Tuhan, biarkan kita terus menjadi orang-orang yang hidup dalam standar hidup sebagai orang-orang yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan Injil kasih karunia. Bukan Injil yang membawa kita hidup dalam budak dan perintah-perintah legalisme yang membuat kita tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang merdeka, yang sungguh di dalam Tuhan. Ketika kita melakukan firman-Nya, ketika kita melayani, kita melakukan segala sesuatu, biarkan itu dari hati kita. Dan berkata, Tuhan, saya mau melakukannya dengan penuh sukacita. Biarkan Tuhan dimuliakan lewat semua yang kita kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita nyanyikan pujian tadi dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Tuhan, dalam kekudusan-Mu. dalam kekudusan-Mu, Ku angkat tanganku, angkat tanganku, ku rindu selalu ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. katakan sebab Engkau yang kudus. Engkau yang kudus, Adam jemaat, Darah-Mu tercurah darah-Mu tercurah di atas Kalvari. atas Kalvari. Oh, sebab Engkau yang layak. Engkau yang layak terima pujian. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Saudara, sepatutnya dan selayaknya kita bersyukur karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka karena karya Kristus di atas kayu salib. Dia yang menjadikan kita hari ini anak-anaknya yang hidup dalam beban. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang merdeka. Pujian ini boleh mendorong, memotivasi kita. Apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan segenap hati kita. Karena Dia layak terima yang terbaik dari hidup kita.
Jangan melakukan segala sesuatu dengan beban, terpaksa. Sehingga itu menjadi aturan yang membuat beban dalam hidup kita. Tapi ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dan biarlah kita mau melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Karena Dia yang layak terima pujian. Dia layak terima yang terbaik dari hidup kita. Di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan yang mengingatkan kita betapa besar kasih karunia-Nya buat kita. Dia sudah mati di atas kayu salib, di atas Kalvari untuk kita semua. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Dan Tuhan memberikan jaminan keselamatan buat kita. Dan itu adalah hal yang terindah dalam hidup kita. Mari nyanyikan pujian ini. Katakan dengan segenap hati. Sampai kita mempersiapkan menerima tubuh dan darah Tuhan. Dengan segenap jiwa. Sembah dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu katakan sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Saatnya kita akan siapkan hati kita untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Saya mohon semua yang melayani untuk bisa maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Saudara, ketika kita ada di tempat ini beribadah, biarkan kita beribadah dengan hati yang sungguh. Bukan dengan terpaksa, bukan karena sesuatu yang beban buat kita. Biarlah kita boleh menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya, yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ingat, Dia mau kita menjadi orang-orang yang merdeka dan berkemenangan. Dan bila kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita, sehingga Dia layak terima yang terbaik dari hidup kita. Ketika kita melakukan lebih dari apa yang diperintahkan, kita adalah orang-orang yang merdeka. Dan kita mau kata Tuhan, kami mau lebih lagi. Mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Karena Engkau yang lama layak terima yang terbaik dari hidup kami. Ya lama ya sekarang. Oh. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak,
dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. 2000 tahun yang lalu lebih, Allah Bapa sudah mengutus anaknya Yesus Kristus buat kita. Dan mati buat kita untuk menebus dosa kita. Sehingga hari ini kita menjadi orang-orang yang merdeka. Dan hidup berkemenangan. Karena karya penebusan Kristus. Dan hari ini kita siap menikmati kembali persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur. Hari ini kami bersama-sama umat-Mu, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami ingin masuk menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang melayakkan kami. Kuduskan setiap kami. Baik kami hamba-hamba-Mu yang melayani dan seluruh jemaat Tuhan. Biarkan Tuhan, ini menjadi satu peringatan buat kami. Mengingat betapa besar anugerah-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Yang terus mendorong kami untuk kami terus menjadi orang-orang yang merdeka. Tidak lagi diperbudak oleh apapun juga, tapi kami hidup berkemenangan. Dan kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan lewat hidup kami. Lewat semua yang kami kerjakan, perkataan, perbuat, sikap hidup kami. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Kami percaya kuasa salib Kristus itu jaminan kemenangan buat kami. Terus dimeteraikan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi diikat, diperbudak oleh apapun juga. Tapi kami hidup berkemenangan karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini yang lemah kami dikuatkan. Kami yang sakit kami disembuhkan. Kami yang bimbang, Tuhan berikan kekuatan iman yang baru buat kami. Untuk kami boleh melihat bahwa Engkau merancangkan yang terbaik. Engkau selalu punya inisiatif untuk menolong kami dan memulihkan kami, keluarga kami, pribadi kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Kami tahu ada pemulihan yang Kau siapkan buat kami. Kami terima Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap untuk menerima persekutuan tubuh dan darah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita nyanyikan pujian karya terbesar.
terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai. terhilang yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu pengorbananmu yang selamatkanku. selamatkanku. Engkaulah Harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Yesus, Engkau ku kagumi. katakan karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. selamatkanku. Oh, Engkaulah Harta yang tak ternilai. yang ku miliki Dan ku hargai. Yesus Engkau ku Kagumi. karya terbesar mestinya Dalam hidupku, pengorbananmu pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sudah semua jemaat mendapatkannya. Mari kita mau bangkit diri bersama-sama. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita mau angkat ini hosti di atas kepala kita dengan tangan kanan kita. Mari kita hormati, hargai betapa besar pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah memerdekakan kita. Dan ingat bahwa ini janji Tuhan, bahwa kita dimampukan untuk hidup merdeka dalam Kristus. Itu artinya jangan pernah ragukan kasih-Nya atas hidup kita. Siapapun engkau, percayalah bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita dan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Mari teruslah berjuang dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya tahu kita semua tidak sempurna. Kita mengalami jatuh bangun dalam pengiringan kita. Tapi Tuhan rindu terus, kita terus maju. Untuk benar-benar kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dan berkemenangan di dalam Tuhan. Mari terus andalkan Dia. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Percayalah hari ini tubuh dan darah Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat kita. Sepanjang bulan ini kita akan hidup dan berkemenangan di dalam Kristus. Karena bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena kekuatan dari Tuhan yang akan menuntun memimpin perjalanan hidup kita. Sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dengarkan
inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau makan bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita mau angkat cawan yang berisi anggur, yang melambangkan, menggambarkan darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas Kalvari untuk kita. Percayalah, oleh darah Yesus kita disucikan. Oleh darah Yesus kita ditebus. Ini darah yang mahal, darah yang berharga, darah yang penuh kuasa, yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita, yang sanggup memulihkan hidup kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kita meminumnya, kita sungguh-sungguh mengingat betapa pengorbanan Kristus, darahnya tercurah buat kita. Mari kita mau makan, mari kita mau minum bersama-sama. Darah Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Memberkatiku. Terima kasih. Katakan segala pujian Dan syukur hanya bagimu Tuhan. hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas Kasih-Mu segala hormat
Kami mau kembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan yang sudah mati dan bangkit dan memberikan jaminan kemerdekaan, kemenangan buat kami. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Terus meneguhkan dan menguatkan kami dan terus mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Biarkan ini yang mendorong kami untuk kami terus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami, karena Engkau layak terima yang terbaik dari hidup kami. Berkati umat-Mu, semua yang melayani, semua yang menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, lawatan-Mu terjadi atas kami. Kami terima Tuhan, kami ucapkan syukur untuk kesembuhan, untuk berkat Tuhan, untuk pemulihan, untuk keselamatan yang pasti yang Tuhan berikan buat kami. Kami kembalikan ucapan syukur kami Tuhan, hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari umat Tuhan yang diberkati, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang paling meriah. Haleluya. Sungguh penyampaian firman Tuhan yang luar biasa dahsyat. Mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa kita sudah dimerdekakan. Amin. Kita disadarkan kembali bahwa kita datang beribadah, kita melayani, itu bukan kita kewajiban kita, tetapi karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saatnya saya yakin dan percaya umat Tuhan di tempat ini setelah pulang dari gereja akan menjadi umat Tuhan yang berbeda. Kita akan melakukan lebih daripada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, baik kita dalam beribadah maupun dalam pelayanan kita. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati pastor beserta istri dan anak-anak. Tuhan pakai kehidupan lebih dahsyat lagi, kekuatan kesehatan menjadi bagian milik pastor beserta ibu dan anak-anak dimanapun berada. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Haleluya. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan minggu ini kita akan adakan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pelayanan misi di tempat ini. Mari saya mengajak umat Tuhan, kita persiapkan hidup kita persiapkan, kita memberikan yang terbaik menurut kerelaan kita. Biarlah persembahan yang kita berikan boleh dipakai menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pekerjaan Tuhan makin diluaskan di tempat ini. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh menerima berkat-Mu melalui firman Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saat ini kami diingatkan kembali bahwa kami adalah umat yang merdeka karena Engkau yang memberikan kasih karunia itu bagi hidup kami Tuhan. Dan kami mau melakukan lebih lagi di dalam kami beribadah kepada Engkau, di dalam kami melayani Engkau. Beri kemampuan itu buat setiap pribadi jemaat di tempat ini Tuhan. Dan kami senantiasa boleh menyukakan hati Engkau dan Engkau dimuliakan melalui apa yang kami lakukan dan kerjakan. Berkati gembala kami dengan berlipat kali ganda Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan buat istri dan kedua anaknya. Dimanapun keluarga gembala kami berada, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Dan keluarga gembala kami juga boleh terus menjadi panutan dan teladan bagi setiap pribadi kita jemaat di GKRI Berea. Bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang-orang yang belum percaya dan mengenal Engkau juga boleh melihat bahwa Engkau yang berkuasa atas kehidupan gembala kami beserta keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan, kami siap memberikan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberikan persembahan berkata, amin. Silakan kantong persembahan diedarkan. Ya,
Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah bisa melakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca menggunakan dompet elektronik yang dimiliki, baik itu Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Ya, persembahan juga bisa diberikan melalui transfer bank melalui BCA dengan nomor rekening 37999999456. Atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat boleh berikan di GKRI Berea. Tuhan Yesus yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Ya, pada kesempatan ini juga bendahara di tempat ini telah membroadcast laporan keuangan GKRI Berea posisi bulan Februari 2021. Silakan sidang jemaat itu ada di broadcast di grup info GKRI Berea. Jikalau ada kesalahan dalam pencantuman nomor atau jumlah persembahan, silakan sidang jemaat menghubungi bendahara di tempat ini pada kesempatan yang pertama. Dan sidang jemaat yang memerlukan nomor persembahan, silakan masih ada tersedia nomor persembahan yang bisa diambil setelah ibadah selesai di bendahara Ibu Ani. Terima kasih untuk persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan, baik itu persepuluhan, persembahan-persembahan lainnya juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini dimulai pada hari Selasa. Kita ada kegiatan ibadah, doa, dan puasa. Mari saya mengajak semua umat Tuhan terlibat dalam kegiatan ibadah, doa, dan puasa yang akan dilakukan hari Selasa. Kita akan berdoa disertai dengan puasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Buat para pemimpin bangsa juga kita akan berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan Sinode GKRI secara nasional. Kita terus mendoakan biarlah kondisi COVID-19 ini Tuhan cepat lalui dan proses vaksinasi boleh berjalan sebagaimana mestinya. Dan rakyat Indonesia boleh divaksin dan kesejahteraan, kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan buat bangsa dan negara Indonesia. Mengundang juga umat Tuhan yang bisa ke gereja, mari sama-sama kita akan berdoa di gereja mulai pukul 7 malam hari Selasa. Kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang tadi saya sebutkan. Kemudian hari Jumat kita juga ada ibadah kerabat. Silakan jemaat Tuhan yang rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Kita akan sama-sama terus mempelajari firman Tuhan di ibadah kerabat hari Jumat dimulai pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada ibadah Youth Be Generation dimulai pukul 6:30 malam. Mengundang semua youth boleh datang untuk sama-sama mengikuti ibadah Youth. Jadi setiap jemaat yang akan datang ke gereja pastikan kita dalam kondisi tubuh yang sehat, memakai masker, saat tiba di gereja cuci tangan terlebih dahulu dan kita cek suhu tubuh kita masing-masing. Baru kemudian masuk ke aula gedung gereja. Tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kita menjaga diri dan menjaga sesama kita. Puji Tuhan, ya minggu ini kemarin tanggal 6 Maret, selamat hari jadi pernikahan untuk Bapak Yohanes Hari Cahyono beserta Ibu. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-17, sudah punya KTP. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga ibu dan bapak dan menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan tepat hari ini juga happy birthday Mrs. Oh, Mrs. Kim Hyuk Jung. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, kekuatan kesehatan selalu menyertai ibu dimanapun berada. Apapun yang ibu lakukan dan kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Ya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui kehidupan Ibu Oh boleh menjadi berkat buat setiap orang.
dan nama Tuhan dimuliakan. Ibu menjadi setiap hal apapun yang dilakukan dikerjakan juga menjadi teladan buat anak-anak, terlebih buat kita semua. Kita boleh melihat keteladanan ibu dan bapak jauh dari negeri asalnya, boleh berkumpul dan rindu bersama-sama, bersekutu di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati ibu senantiasa. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita membagi diri bersama-sama. Terbesar, Perkasa, Juru Selamat seluruh dunia, ku tinggikan Yesus Tuhan, Yesus Allah Sang Raja. Kau terbesar, Kau perkasa, Juru Selamat seluruh dunia, ku tinggikan Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Sang Raja, Yesus Kaulah Sang Raja, Yesus Kaulah Sang Raja. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang sudah berkarya buat kami. Hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah memimpin ibadah kami. Dari awal sampai akhir, kami boleh merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu. Melalui pujian penyembahan kami lewat firman-Mu, lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu. Sungguh Tuhan, kami percaya semua kami umat-Mu. Hari ini kami merasakan kuasa-Mu dan lawatan-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami dan terus memberkati hidup kami. Dan terus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarkan Tuhan di hari-hari kami, dalam waktu-waktu yang terus kami akan jalani, kami terlalu percaya bahwa Tuhan terus bersama dengan kami, menuntun memimpin kami, sehingga hidup kami terus berkemenangan karena karya-Mu dalam hidup kami. Kami mau memberikan hidup kami sehingga Engkau terus berdaulat dalam hidup kami. Tuhan terus berotoritas dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh kami abdikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya semua umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Tidak terkecuali semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Semua umat-Mu yang hadir diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara kami jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pun, dimanapun mereka berada, yang mengikuti mungkin secara live streaming orang-orang tua kami, Tuhan memberkati. Kasih dan kuasa-Mu juga melawat mereka dan tetap memberikan mereka satu kekuatan iman bahwa kami tahu bahwa Tuhan terus nyata memelihara kami dan memimpin kami. Tuhan, kami juga bersuka cita. Di minggu ini ada saudara kami yang bersuka cita. Berdoa untuk keluarga hamba-Mu, Pak Jonde dengan Ibu Dema, yang pada hari kemarin Tuhan tepat mereka merayakan 17 tahun usia pernikahan mereka. Tuhan, kami percaya biarkan Kau memberkati keluarga ini untuk semakin menjadi keluarga yang terus menikmati setiap kasih dan rancangan-Mu. Biarlah Tuhan keluarga ini dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi keluarga yang bisa dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga lewat keluarga ini nama Tuhan dimuliakan. Ada banyak jiwa dipersembahkan bagi Engkau. Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan memelihara mereka. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menjagai mereka. Bahkan Tuhan memberikan terus kekuatan kesehatan bagi Pak Jonde dengan Ibu dan semua keluarga besar bersama-sama. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan umat-Mu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Hari ini juga kami bersuka cita, karena hari ini tepat Tuhan Engkau memberkati Ibu Kim Hegium Tuhan, yang Tuhan tambahkan usia dalam kehidupannya. Kami tahu bahwa Tuhan akan terus memberkati Ibu bersama dengan keluarga, walaupun harus berpisah dengan anak-anak, tapi kasih setia Tuhan terus Engkau limpahkan buat Ibu.
Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan. Engkau memberkati Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, pergumulannya, semua mimpi-mimpinya Tuhan genapi. Caramu yang ajaib. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarkan sukacita Tuhan limpahkan buat Ibu Tuhan. Bersama dengan Pak O Tuhan. Kami tahu kami ada di tempat ini. Kami boleh melihat betapa Tuhan sudah memilih mereka dan mengutus mereka. Dan kami percaya juga Tuhan akan memperlengkapi mereka dan menyertai mereka dengan berkat-berkat-Mu. Kami terlalu percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga semua kami boleh menikmati janji Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terima Tuhan. Jemaat Tuhan, umat Tuhan milik Tuhan, kawanan domba gembalaannya. Percayalah bahwa dia adalah gembala yang baik, yang akan terus memimpin engkau, menyegarkan engkau, dan membawa engkau ke air yang tenang, memberikan engkau rumput yang hijau, dan engkau tidak pernah akan kekurangan. Diberkatilah engkau di ladang, engkau di tengah-tengah keluargamu, keluar masukmu, lumbung-lumbungmu, adonanmu, keluargamu, sekolah dan kuliahmu, masa depanmu, semua yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan lewat hidupmu, nama Tuhan tetap dimuliakan. Pergumulan-pergumulan umatmu, Tuhan tolong. Mereka yang merindukan pekerjaan, mereka yang merindukan usaha, atau pergumulan-pergumulan yang lain, kelemahan dan sakit penyakit, kami tahu Tuhan Engkau Yehova Rafa, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap umatmu, sehingga sungguh-sungguh jemaatmu tetap dipelihara dengan sempurna, dengan caramu yang ajaib. Kami percaya Tuhan, setiap umatmu, kami pulang, kami menikmati setiap berkat Tuhan dan janji Tuhan. Dan kiranya berkat yang daripada Allah yang adalah Bapa, kasih setia dan karya Yesus di atas kayu salib, yang mati dan bangkit dan mencurahkan Roh Kudus-Nya, memberikan damai, sejahtera dan sukacita dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Tetaplah hidup dalam anugerah Tuhan, berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan menyertai kita. Haleluya, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan.